Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrah Barkia dari kelas 3A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempraktikkan beberapa teknik keterampilan dasar konseling, yaitu yang pertama invitation skill, merupakan teknik dasar dalam membangun hubungan antara konselor dan konseli. Nah, yang kedua, paraphrasing skill, yaitu konselor merefleksikan atau menegaskan kembali pada konseli mengenai poin penting dari pembicaraan atau permasalahan konseli secara jelas tanpa mengubah makna sedikit pun. Nah, yang ketiga ada reflection to feeling, yaitu teknik konselor untuk merefleksikan perasaan yang sedang konseli atau klien hadapi. Dan yang keempat, reflection to meaning, yaitu bagaimana kita sebagai konselor memberikan arti terhadap peristiwa atau perasaan pikiran yang terjadi pada konseli atau klien. Dan yang terakhir, summarizing, yaitu keterampilan meringkas, memformulasikan intisari dari cerita yang terkait dengan pengalaman yang klien rasakan. Untuk memperjelas, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan saudari Ain Nurjana? Iya, betul. Ain, saya sudah menerima intake inform yang Ain kirim kepada saya mengenai sesi konseling kita kali ini. Sebelum kita memulai, apakah Ain sudah siap untuk melakukan konseling kali ini? Saya sudah siap untuk mengikuti konseling hari ini. Sebelum kita melakukan konseling, Ain pilih tempat duduk yang menurut Ain nyaman untuk diduduki agar sesi konseling kita berjalan dengan nyaman. Saya akan duduk di sebelah sini. Ya, dipersilakan. Tersisa beberapa kursi, Ain pilihkan tempat duduk untuk saya duduki Di sebelah sini. ya, terima kasih. Apa kabar Ain hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan sesi konseling, perkenalkan, nama saya Fatrah Barkia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi bimbingan dan konseling. Jika saya boleh tahu mengenai latar belakang pendidikan atau keseharian Ain seperti apa? Untuk latar belakang sendiri ya, saya berasal dari Garut dan saya alumni dari SMA 15 Garut ya. Dan untuk aktivitas saya sehari-hari, saya sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya sedang menempuh pendidikan S1. Pendidikan S1. Jika saya boleh tahu, Ain sedang sudah semester berapa? Saat ini saya lagi di semester 3. Semester 3. Bagaimana dengan semester 3? Tugas-tugasnya? 3 ya lumayan, aktivitasnya lumayan cukup padat dan juga tugas-tugasnya pun ya lumayan juga. Tetapi melihat Ain walaupun dengan tugas yang padat tetapi begitu ceria ya. Sebelum kita melakukan sesi konseling, saya ingin mengetahui mengenai intake inform yang Ain kirim kepada saya, apakah itu diisi oleh Ain sendiri atau diisi oleh orang lain? Diisi oleh saya sendiri. Baik. Sebelumnya apakah Ain pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya saya belum pernah. Jadi untuk memperjelas apa itu konseling, saya menjelaskan dulu apa itu konseling. Konseling di sini adalah proses membantu di mana saya sebagai konselor dan Ain sebagai konseli. Di sini saya akan memfasilitasi untuk memberikan solusi akan permasalahan yang sedang Ain hadapi agar Ain terbebas dari masalah tersebut dan tidak terpaku pada permasalahan yang sedang Ain hadapi agar Ain kembali optimal seperti sedia kala. Untuk sebelum kita memulai, apakah ada yang ingin Ain tanyakan mengenai konseling kita hari ini? Untuk yang ingin saya tanyakan, untuk sesinya atau kontrak konseling itu dilaksanakan berapa kali? Untuk kontrak sesi kita akan melakukan 4 sesi, di mana setiap sesi membutuhkan waktu sekitar 60 atau 90 menit.
Tetapi saya melihat perkembangan Ai, jika sudah mencapai perkembangan yang optimal, kita akan cukupkan dengan 4 sesi. Tetapi jika melihat perkembangan Ai yang belum mencapai tujuan, mungkin kita akan menambah sesi konseling kita. Sebelumnya, jika nanti ada keluarga, kerabat, saudara Ai yang ingin mengetahui tentang sesi konseling kita hari ini, batasan-batasan apa yang saya perbolehkan untuk memberitahu kepada mereka? Untuk saat ini mungkin yang hanya tahu saya dan juga ibu saja. Oh baik, jadi hanya saya, Ai, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu ya mengenai konseling kita hari ini. Baiklah, sebelum kita melakukan konseling, apakah ada hal lain yang ingin Ai tanyakan? Mungkin sudah cukup. Baiklah, jika sudah dicukupkan, kita akan memulai sesi konseling kita kali ini. Permasalahan apa yang akan Ai selesaikan untuk sesi konseling kita hari ini? Untuk permasalahan saya saat ini, jadi saya mempunyai seorang teman di mana saya curhat atau cerita kepadanya, namun ketika sesi itu saya berkomitmen untuk tidak memberitahu kepada orang lain, namun nyatanya dia malah memberitahunya kepada orang lain. Oh, jadi Ai curhat kepada teman Ai dan sudah berkomitmen untuk merahasiakannya, tetapi teman Ai ingkar seperti itu. Iya, seperti itu, dan akhirnya saya juga merasa kecewa terhadapnya karena sudah memberitahukan kepada orang lain mengenai privasi saya. Oh, jadi Ai merasa kecewa karena teman Ai sudah mengkhianati mengenai kerahasiaan ini, kerahasiaan mengenai percakapan Ai dengannya seperti itu. Iya, sehingga akhirnya saya juga bingung gitu ketika saya berteman, apakah teman yang lain juga akan melakukan hal yang sama atau mungkin berbeda. Oh, jadi Ai merasa kesulitan untuk percaya kembali kepada teman di sekitar Ai karena Ai pernah dikhianati oleh teman Ai seperti itu. Lalu apakah ada dampak dari permasalahan tersebut? Untuk dampaknya sendiri ya, saya jadi menjauh dengan teman yang mengecewakan saya, dan akhirnya saya juga kayak kurang percaya lagi gitu ke orang lain. Oh ya, jadi dapat disimpulkan mengenai konseling kita kali ini bahwasanya Ai merasa kecewa karena teman Ai mengkhianati Ai. Ai curhat kepada teman Ai, tetapi dia tidak berkomitmen menjaga kerahasiaan Ai tersebut, yang menyebabkan Ai sulit kembali untuk percaya kepada orang lain, yang menyebabkan jarak antara Ai dan teman Ai seperti itu. Baiklah, mungkin dicukupkan sekian mengenai sesi konseling kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah Ai luangkan untuk sesi konseling kita kali ini. Kita akan bertemu di sesi konseling selanjutnya. Terima kasih.